Extra Part Honeymoon. Semilir angin pantai Pulau Jeju menerbangkan tirai putih pada bingkai jendela kamar hotel, membelai tubuh perempuan yang masih terbaring di atas tempat tidur dengan damai. Senyum bahagia tak lepas dari wajah cantiknya. Tubuhnya terasa sangat lelah, membuatnya terasa malas walau hanya untuk pergi sarapan. Hentikan! Anna terkikik geli. Kedua tangannya berusaha menjauhkan suaminya yang terus memberikannya kecupan-kecupan di wajah dan lehernya. Kalau kau tidak bangun, aku akan terus mencium mimimu, ancam Dr. Lee sambil kembali melancarkan ciuman-ciuman tanpa henti yang akhirnya membuat Anna menyerah. Baiklah, aku bangun, seru Anna sambil tertawa menghentikan aksi suaminya itu. Jujur saja sayang, kembali ke atas tempat tidur dan berbaring seharian sambil memelukmu itu adalah tawaran yang sangat menggoda. Tapi kita harus sarapan sekarang, ucap Dr. Lee dengan senyum menggoda. Aku tidak menggodamu, aku hanya lelah, jawab Anna dengan wajah memerah dan menunduk malu, membuat Dr. Lee tak kuasa untuk kembali mencium istri cantiknya itu. Aku bisa gila hanya dengan melihatmu malu-malu seperti ini. Dr. Lee bangkit dari tempat tidur sambil membantu Anna berdiri. Anna masih mengenakan pakaian tidur seksi berwarna merah menggoda yang sengaja dipilihkan Rama untuk bulan madunya sekarang. Dan itu berhasil ketika semalam Anna keluar dari kamar mandi dengan hanya mengenakan pakaian tidur itu membuat Dr. Lee seolah tak bisa bernapas. Matanya membulat. Bahkan ia tak bisa berkata apa-apa selain menatap Anna dengan takjub. Selama ini sudah sering mereka melewati malam bersama, atau bahkan siang ketika Elis masih berada di sekolah. Tapi ia tak pernah benar-benar memperhatikan tubuh istrinya. Biasanya mereka akan segera mandi untuk membersihkan diri dan berpakaian sebelum putri kecil mereka pulang atau bangun. Tapi kali ini ia bisa dengan leluasa menikmatinya tanpa takut terganggu apapun, kecuali ya tentu saja kebutuhan yang tak bisa dihindari seperti sekarang. Mereka sangat membutuhkan makan untuk kembali mengisi energi sebelum kembali menghabiskannya. Dr. Lee tak ingin hanya mengurung Anna di kamar hotel di waktu bulan madu mereka. Dan ini adalah kunjungan pertama Anna ke Pulau Jeju. Jadi Dr. Lee tak akan menyia-nyiakan kesempatan itu untuk mengajak Anna mengelilingi salah satu pulau romantis di Korea itu. Tapi untuk sarapan kali ini, ia hanya akan mengajak Anna sarapan di balkon kamar hotel mereka saja. Pemandangan dari sana tak kalah cantiknya, memperlihatkan pemandangan laut biru yang seolah menyatu dengan langit cerah pagi ini. Sebelumnya ia telah meminta layanan kamar untuk mengantarkan sarapan mereka. Aku tahu kau sangat lelah, jadi kita hanya akan sarapan di sini saja. Apa kau tidak keberatan? Tanya Dr. Lee sambil menarik kursi untuk Anna duduki. Tidak, tentu saja tidak. Aku memang sangat lelah setelah pesta pernikahan kemarin dan kita langsung melakukan perjalanan ke sini. Aku bahkan masih tak percaya kalau kita pergi ke Pulau Jeju. Terlalu banyak kejutan yang ia terima dalam 2 hari ini. Dimulai dari pesta pernikahan mereka, kedatangan keluarganya dari Indonesia juga Perancis, dan kini ia tengah menikmati bulan madu yang sempurna. Bagaimana tidak sempurna? Ia berada di salah satu tempat paling cantik di Korea dengan seorang suami tampan yang sangat mencintainya. Tuhan sungguh sangat baik dan sayang kepadanya dengan memberikan seorang lelaki yang hampir sempurna untuk menjadi suaminya yang akan mendampinginya seumur hidup. Seorang putri yang sehat, cantik dan pintar. Dan bahkan Tuhan kembali mengembalikannya kepada keluarga besarnya yang telah ia tinggalkan selama beberapa tahun. Bahkan Tuhan seolah memberikan bonus dengan memberikannya keluarga baru yang juga menyayanginya, yaitu keluarga besar Dr. Lee dan juga sahabat-sahabatnya. Mereka berdua telah menghabiskan sarapannya dan kini tengah menikmati secangkir kopi panas sambil memandang pemandangan di hadapan mereka dalam kesunyian, tapi tak menghilangkan senyum di wajah keduanya. Seolah semua beban dan masalah masa lalu kini telah benar-benar mereka berdua tinggalkan di belakang. Yang perlu mereka lakukan mulai sekarang adalah hanya melangkah ke depan sambil berpegangan tangan, saling menopang untuk mengisi masa depan keluarga mereka dengan cinta dan kasih sayang. Apa yang sedang kau pikirkan? Dr. Lee bertanya sambil menatap Anna yang seperti tengah menerawang menatap kejauhan. Kita, jawabnya sambil tersenyum. Kita? Iya, kita. Anna menyesap kopinya sebelum kembali melanjutkan perkataannya. Tuhan memiliki rencana yang tidak bisa kita duga. Aku pikir hidupku akan terpuruk selamanya. Seorang diri membesarkan Elis di negeri orang tanpa sanak saudara dan keluarga yang mendukungku. Tapi tiba-tiba Tuhan mengirimkan seorang pria yang sedang patah hati. Hei, Dr. Lee protes dengan ungkapan Anna membuatnya tertawa. Kita memang sama-sama sedang patah hati saat itu.
Dan kalau kau tidak patah hati oleh Kak Ayu, kita pasti tidak akan bertemu. Dan mungkin saat ini aku masih berada di Riverville mengurus toko kelontong kecil sambil membesarkan Alice, meratapi nasib dan menyalahkan diri sendiri. Dr. Lee tersenyum sambil mengangguk setuju. Tapi kini aku bisa bertemu kembali dengan orang tua dan adikku. Aku memiliki seorang suami yang mencintaiku. Aku bahkan memiliki keluarga baru yang juga menyayangiku. Dan yang pasti, kita memiliki putri cantik dan pintar. Mereka saling tatap dengan penuh kasih sayang. Senyum mengembang dari keduanya, tapi tiba-tiba sorot mata Dr. Lee berubah. Tapi sepertinya ada yang kurang, ujarnya membuat Ana mengurutkan kening bingung. Apa ada yang terlewat olehku? Iya, apa? Adik untuk Alice. Ana tertawa mendengar ucapan suaminya dengan pipi memerah. Ayo, kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu. Kita harus berusaha memberikan adik untuk Alice sekarang, atau dia akan terus merengek memintaku untuk nakal. Ana hanya bisa tertawa pasrah ketika tanpa diduga Dr. Lee membopongnya masuk kembali ke dalam kamar. Extra part overprotective daddy. Mama, Justin memakan Rapunzel lagi. Teriak Alice membuyarkan konsentrasi Ana dari aktivitasnya membuat galung manik-manik. Setelah pulang dari bulan madu, tak lama kemudian ia dinyatakan positif hamil. Dan itu membuat Dr. Lee mengambil keputusan kalau mereka semua harus pindah ke Busan, supaya dia bisa menjaga Ana, Alice dan bayi dalam kandungannya. Tapi dia tak sendiri. Orang tuanya tak kalah bersemangatnya dalam menjaga Ana dan menunggu kelahiran cucu mereka. Awalnya tentu saja Alice sama bersemangatnya dengan mereka semua, bahkan dialah yang paling bersemangat tentang calon adiknya. Dia sangat menyayangi bayi laki-laki menggemaskan yang diberi nama Justin Lee itu. Tapi semua berubah ketika Justin semakin tumbuh besar dan perlahan mulai merangkak dan belajar berdiri, di mana ia paling suka sekali masuk ke kamar Alice dan membuatnya berantakan. Dan kini giginya yang baru tumbuh membuat gusinya gatal dan akan menggigit apa saja yang dipegangnya, termasuk para putri, boneka kesayangan Alice. Tidak boleh sayang, ini punya kakak. Ana mengambil boneka dari tangan Justin yang sudah basah oleh air liur, menggantikannya dengan mainan khusus bayi yang berbentuk pinguin Pororo yang di dalamnya berisi air dan aman untuk digigit bayi. Ih, Alice meringis jijik ketika melihat bonekanya basah hasil karya Justin. Sepertinya Rapunzel perlu mandi, ujar Ana sambil ikut meringis melihat nasib boneka dengan rambut panjang itu. Ma, kenapa mama tidak memberiku adik perempuan saja? Jadi aku bisa mengajarinya mengepang rambut para putri, bukan memakannya. Rengek Alice dengan wajah cemberut. Tapi adik laki-laki bisa menjagamu ketika dia besar nanti. Maksud mama dia akan memelototi setiap anak laki-laki yang bermain denganku seperti Daddy? No, thanks. Daddy saja sudah cukup membuatku tak memiliki teman laki-laki. Ana tersenyum sekaligus prihatin kepadanya. Dr. Lee memang terlalu berlebihan dalam menjaga Alice. Dia akan memelototi setiap anak laki-laki yang bermain dengannya. Dia bahkan pernah merasa cemburu kepada anak laki-laki berumur 9 tahun karena Alice mengatakan kalau temannya itu sangat tampan. Dengar, apa kau mau mendengar kabar gembira? Ana sedikit berteriak sambil mengejar Justin yang tengah merangkak dengan cepat ke arah meja dan berusaha berdiri untuk menggapai tempat manik-manik bahan membuat perhiasan. Tante Ayu baru saja melahirkan minggu kemarin. Dan tebak, bayinya perempuan. Dia sangat lucu dan dia bisa menjadi adikmu, lanjut Ana sambil menggendong Justin duduk di atas sofa. Benarkah? Tanya Alice dengan antusias. Tentu saja, Minami akan menjadi adikmu dan kau baby boy. Ana mencium pipi tembem Justin dengan gemas membuat bayi yang baru memiliki gigi masing-masing 2 di atas dan bawahnya itu tertawa geli. Kau harus menjaga kakakmu dan juga Minami ketika besar nanti, paham? Siapa yang harus dia jaga? Ana dan Alice menatap ke arah pintu di mana Dr. Lee baru saja datang. Daddy. Seperti biasa Alice akan menyambut kedatangan ayahnya itu dengan sebuah pelukan yang membuat Dr. Lee mengangkat tubuh putrinya itu lalu memberikan ciuman di pipinya. Ia kemudian mencium Ana dan putranya. Kali ini Justin memakan Rapunzel. Dr. Lee ikut meringis ketika mendengar itu. Daddy akan membelikannya yang baru, ucap Dr. Lee sambil menatap Alice yang kini terlihat berbinar. Benarkah? Yeay, seru Alice dengan semangat. Justin,
Kau boleh memakan Rapunzel sampai puas. Dia milikmu sekarang." Justin yang belum paham apa-apa hanya menatapnya sesaat, kemudian kembali meronta minta turun yang langsung dituruti Anna. Jadi apa yang harus dia jaga? Apa para putri? Tanya Dr. Lee sambil duduk di bawah dan ikut bermain dengan putranya. Alice meminta adik perempuan untuk menemaninya bermain. "Benarkah?" tanya Dr. Lee dengan mata membulat. "Aku bilang dia sudah memiliki Minami sebagai adik perempuannya, dan Justin akan menjaga mereka berdua." "Tentu saja Justin harus menjaga mereka berdua, tapi apa kita tidak mencoba memberikan mereka berdua seorang adik lagi?" Anna hanya bisa menganga mendengar pertanyaan itu. "Sepertinya malam ini aku harus kembali menjadi Daddy yang nakal," ucap Dr. Lee dengan seringai nakal di wajahnya, tapi langsung mendapat lemparan bantal sofa dari istrinya.